Oke, sahabat Travelnetic, kembali kita ke session kedua bersama Kak Hana. Kali ini kita akan lebih membahas ke hal-hal yang lebih ringan tentang gimana Kak Hana berkegiatan di dunia kopi, terlebih sebagai seorang perempuan yang berkegiatan di dunia kopi, apa perbedaannya yang dirasakan oleh Kak Hana sebagai pegiat kopi yang notabene juga adalah seorang perempuan. Sering ada merasa disalahpahami atau enggak gitu? Jadi aku kan masuk di kopi kan sekitar kayak awal-awal kuliah 2014-2015. Itu aku udah minum espresso, udah minum espresso base lah gitu. Aku udah ngerti kayak yang cappuccino dengan latte itu beda. 2014 2014-2015 itu sudah di Jambi ya? Masih di Jambi malahan. Jambi. Belum pergi aku dari Jambi. Sudah ada Pak? Aku tuh dulu sering kayak ikut orang tua keluar kota, kayak ke Bandung, ke Jakarta gitu. Kan kalau di kota-kota kayak Jakarta, Bandung kan coffee shopnya zaman itu kan udah Sudah lebih ada, ya? mesin-mesinan kan. Sementara waktu itu kan kita kan kayak yang coffee shop gede doang yang mesin-mesinan dan juga nggak ngerti, ya kan. Tapi kalau misalnya kita kayak ngopi ngafe di luar kota kayak yang udah auto specialty aja kopinya kan, nggak perlu milih kayak yang ini kopi apa sih, nggak perlu gitu. Nah dari situ kayak aku ketemu oh kopinya beda gitu, oh ternyata kopi beda-beda, sampai akhirnya belajar nyeduh. Belajar nyeduh sendiri, udah kenal beli-beli roast bean sendiri, terus ya hari itu di dunia kopi kayak perempuannya tuh masih bisa dibilang sangat sedikit kayak yang mungkin buat kota Jambi tuh kayak nggak sampai 10 orang ya. Kayaknya memang di kota Jambi hari itu yang memang barista, brewer, specialty kopi kayaknya memang nggak rame. Jadi aku masuk pas di Jambi itu di situasi yang rata-rata didominasi dengan laki-laki. Dan di situ aku pun ngerasa zaman dulu aku terlalu maskulin untuk jadi aku yang perempuan seperti hari ini. Untuk menjadi pemain kopi. Aku terlalu maskulin, aku ngerasa kayak yang aku dengan para laki-laki ini nggak ada bedanya. Aku ngerasanya waktu awal aku masuk tuh gitu. Apalagi gap umur. Rata-rata juga hari itu teman-teman kopi di Jambi tuh memang usianya lebih tua dari aku. Jadi mereka pun mungkin hari itu anggapnya aku tuh ya adik-adikan lah gitu, kayak yang anak kecil. Berarti dulu sekitar berapaan usianya Hana? 18 kayaknya. 18-an ya? 2014-15. Oke. Ya kan 18-an kan segitu. Iya. Jadi dan hari itu pun yang suka kopi nggak banyak, yang ngerti minum kopi nggak banyak. Jadi aku ngerasa aku masuk di konteksnya kopi specialty ya. Kalau kopi susu pasti udah banyak. Iya. Di third wave coffee ini aku ngerasa aku masuk di timing yang pas untuk aku membangun diri aku di situ. Ketika belum terlalu banyak master, belum terlalu banyak hal yang menurut aku bakal jadi berat di situ. Dulu Hana untuk memperoleh akses belajar di kota Jambi, belajar hal-hal misalkan nyeduh atau mengeksplorasi kopi, bedanya sama sekarang gimana? Bedanya, kalau dulu waktu aku pertama kali belajar kopi di Jambi, yang ngajarin aku rata-rata teman-teman barista di coffee shop. Ya kalau dulu kan gimana ya, setiap orang yang bisa minum manual brew pasti punya kecenderungan pengen pegang kettle sendiri, pengen bikin kopi sendiri. Dan di masa itu menurut aku seru banget, kayak yang open bar lah ya. Iya. Semacam open bar. Iya, semacam open bar.
konsumen bisa belajar nyeduh. Iya, walaupun apa ya, sebenarnya ya di luar sharing ya, yang kayak gitu ya cuman pattern yang aku pelajari awalnya. Aku nggak dapat logika dasar kopi, terus aku hari itu belum ngerti teknik dan segala macamnya. Ya, Sebagai proses pembelajaran itu penting nggak? Fase-fase warung kopi masih open bar gitu. Terutama bagi Hana sendirilah. Sebagai sebuah fase belajar mengenal kopi segala macam. apa ya, untuk bikin open bar, coffee shop tuh nggak mudah buat nyediain open bar. Itu yang aku tahu. Jadi kalau apa ya, aku jawab itu penting yang memang kayak krusial banget, penting lah. Kalau nggak ada, kayaknya kalau misal bikin kayak gitu bisa lebih rame, nggak juga. Nggak juga. Tapi untuk edukasi Buat edukasi ke konsumen penting ya. karena experience sih. Tapi tetap buat bikin open bar kayak gitu, cost-nya kan nggak murah dan apa ya, nggak efisien juga Gimana buat tuh? Nggak murah workflow. dan nggak efisien. Karena rata-rata kalau misalnya bar coffee shop pengen bikin open bar space, kan itu rata-rata manual brew, ya kan? Oh iya. Nggak dikasih yang bikin pakai mesin segala macam kayak gitu kan. Dan biasanya bar manual brew dengan bar espresso kan terpisah. Kalau sifatnya bar manual brewnya tuh open bar. Nah, buat bikin bar terpisah itu kan butuh cost. Ya. Ya itu aja udah Terus, cost ya. terus kayak apa ya? Yang tadinya barista tuh bisa bikin pakai 2 scale sekali bikin, mereka harus nungguin customernya selesai bikin timing ya. Bikin kopinya Nah, sendiri-sendiri. rata-rata open bar tuh untuk satu orang, anggaplah satu klaster nih, orang datang dilayanin, itu berapa menit? Rata-rata. Masalahnya tuh gini, ketika yang datangnya itu orang yang belum pernah pegang kettle, mereka baru mau adaptasi. Ini mencetnya gimana, Bang? Oh, berarti harus ada Waktu tambahan kan? supervisi. Itu pasti jadi kayak Semacam ada pendampingnya ya. Iya kan? Nggak mungkin dilepas, yang Rusak dibiarin gitu kan. Dan itu makan waktu. Yang tadinya barista bisa ngerjain 8 orderan, cuma nungguin satu orang doang buat nyelesain dia bikin kopinya sendiri. Nah, aku mau nanya, kalau itu dibikin semacam hospitality khusus, jatuhnya kan itu Kak, jadinya ke hospitality tuh, dan di up harganya, untuk di Jambi worth it nggak? Tapi tetap nih ada open bar, mahal. Abang tahu ini enggak, Ruang Seduh Jogja? Di mana? Yang di arah Prawiro Taman. Oke. Jadi Ruang Seduh Jogja itu yang di Prawiro Taman itu dulu dia konsepnya coffee shop tapi open bar. Mereka memang bener-bener open bar, yang manual brewnya open bar, espresso base-nya juga open bar. Nanti customernya diajarin steam susu, diajarin pouring kayak gitu. Kalau di Prawiro Taman kan konsumennya tuh ada, wisatawan. Cost-nya memang apa ya, dibandingkan umpamanya nih kita minum Ethiopia di Jakal umpamanya, di coffee shop Jakal umpamanya 30.000, impor kan soalnya kan, di situ mungkin 48, 50 gitu. Memang dinaikin ya? Memang dinaikin. Dan menurut aku dengan branding mereka, dengan memang kopi mereka, mesin alat mereka, experience-nya worth it. Masih worth it. Worth it. Dicoba di fase sekarang nih. Kalau di Jambi, sekarang dan di Jambi. Ini kan 2023. Kita udah kena gelombang kopi susu kekinian yang masif sekali. 1, kena pandemi. 2, terus 2023 harga kopi naik. Worth it nggak untuk menerapkan itu lagi? Kalau di Jambi, sepenglihatan aku gini, ketika ada sesuatu yang memang konsepnya matang, yang memang jualannya tuh experience, yang memang apa ya, nge-provide orang yang memang pengen nyobain nyeduh di open bar, Jambi masuk sih. Masih ada ceruknya ya? Iya. Ceruk pasarnya. Di Jambi masih masuk sih. Soalnya apa ya? Ya yang memang bener-bener nyari kopi tuh masih bakalan tetap ada terus. Masih ada ya? Iya. Dan yang baru mau ngopi pun bakalan tetap ada terus.
Itu yang harus kita jadiin patokan biar optimis. Jangan takut orang nggak minum kopi. Orang nggak mungkin berhenti minum kopi kecuali kopi berhenti ditanam. Tapi di sini kan ada, nggak tahu lah ya, keterbatasan orang untuk mengakses harga tertentu. Kalau misalkan V60 yang biasa, filteran yang biasa nih, misalkan rata-rata di 20-an. Terus yang open bar 60. Berapa? 60. Nah, itu terlalu jomplang nggak sih? Nggak, kalau aku bilang di Jambi. Aku lihatnya kalau di sini memang ada golongan orang-orang yang suka the finest thing in life. Oh, experience. Hal-hal yang murni, hal-hal yang esensial, kayak yang orang-orang yang ngerti menghargai seni, orang-orang yang ngerti esensi kualitas yang dia konsumsi. Segmen itu bakal tetap ada dan bakal selalu banyak orang yang berusaha untuk ke situ. Karena dianggap high value ya. Oke. Tapi memang itu itu kan memang hidangan high value. Ya. Memang pada tempatnya. Ya kan? Ya, dikembalikan lagi ke fase 2017-an 18-an kan itu ya. Nah, kalau Hana melihat sekarang partnernya kopi di Provinsi Jambi lah secara umum akan mengarah ke seperti apa? Dalam hubungannya tadi kan Hana tuh ekspektasinya ke kopi kelihatannya masih sangat tinggi. Kalau nggak mungkin mau belajar roastery sampai ke Australia dong. Artinya ngelihat juga. Kalau aku bukan ekspektasi Bang. Kalau yang aku lihat ya, aku dan kopi itu tuh bukan ekspektasi. Sudah personal ya? Sudah personal, udah personal banget, kayak yang bahkan aku nggak punya ekspektasi. Aku cuman nganggapnya ini nih kayak mini games yang ketika aku siap, aku bisa ambil, aku bisa coba, dan itu bakalan ada fase selesainya nanti. Fase selesai itu bukan berarti aku quiet atau aku stop, tapi fase dimana semuanya tuh udah bisa jalan. Selesai eksplorasi. Dan aku bisa eksplor yang lain lagi. Tapi ini kan mini game yang tidak mini. Ke Australia bukan mini menurut saya ya. Itu setidaknya cost-nya nggak mini. Alhamdulillah ya. Iya kan. Itu serius gitu lah. Pasti ada prediksinya ke depan bagaimana. Apalagi ngelihat tadi Hana bisa ngelihat begitu di Brasil gagal panen, kita semua kena nih naik kopi. Iya. Tapi nggak membuat mundur. Iya. Why? Kenapa nggak mundur? Quiet aja. Kita korek nih. Backbone-nya sebenarnya apa? Hana tetap mau eksplorasi sejauh itu, selain karena subjektivitas pribadi tentu enggak dong. Sebenarnya ya, aku tuh eksplor di beberapa hal. Di hidup aku tuh ada beberapa hal yang aku eksplor, bukan cuma kopi. Malahan aku lihatnya semua hal yang aku eksplor itu punya poin-poin yang bisa aku pelajari buat hidup. Oke. Aku nggak nganggap ada bagian di hidup aku kayak yang lebih penting dan nggak lebih penting, nggak kayak gitu. Makanya aku juga kayak yang sama ekspektasi itu, kayaknya aku bukan yang nggak punya ekspektasi ya, tapi aku lebih kalkulatif. Aku lebih berusaha untuk realistis, apa yang bisa aku capai, apa yang enggak. Aku berusaha untuk hidup dengan kapasitas maksimal aku. Nah, ini baru kita masuk ke topik yang tadi kita bridging awalnya agak susah. Dengan tipikali orang yang seperti itu, punya strategic plan, ya pasti ya tuh. Execute-nya juga, mungkin kalau dibilang 100% disiplin enggak ya, tapi sangat ngejar step by step-nya. Dan perempuan, kita tetap akan mengaitkan isu perempuan ini karena bukan karena apa-apa, karena Hana satu dari beberapa orang roastery yang kita kenal di Jambi. Misunderstanding
kegagalan orang memahami si Hana dengan tipikali mindset yang begitu itu seperti apa di lapangannya dalam teknis sehari-hari itu? Itu kan kayak ambisius banget gitu nah. Sebelum aku jawab ke situ, aku ceritain dikit. Sebelum aku kayak yang susun rencana aku berangkat yang dalam artian memang take action buat prepare. Sebelum aku itu, aku ke psikolog. Oke. Gimana tuh? Coba jelasin. Tuh nggak, psikolognya itu dosen aku di psikologi dulu, Bu Nat. Dia ini prakteknya di Jelutung dekat Eko Sablon. Kalau ada yang mau ke sana, Bu Nat bagus. Jadi aku tuh ngalamin krisis identitas. Aku ngerasain kayak gitu. Yang mana aku tuh sebenarnya dalam bersikap, aku nggak tahu sebenarnya itu adalah aku atau bukan, itu yang aku mau atau bukan. Aku ngerasa hidup ya normatif, apa yang jalan aja gitu. Apa yang harus ya dilakuin kayak gitu. Apa yang nggak tahu ya udah biarin aja kayak gitu. Tadinya begitu. So, disapulah sama Ibu Nat. Dipilah-pilah. Lebih arahnya tuh ke sana tuh kayak pemantapan. Aku ngerasa di sana aku tes IQ, terus tes membantu milih prioritas, enggak? Membantu untuk tahu kenapa aku begini. Kenapa aku jadi personal yang kayak gini? Kenapa aku jadi orang yang bisa mengambil keputusan begini begitu? Kenapa? Bagaimana aku menghadapi obstacle, tantangan kayak gitu kan? Dan semuanya jadi make sense. Semuanya tuh jadi masuk akal. Masuk akalnya gimana? Masuk akalnya. Jadi hasil tesnya kemarin. Itu boleh di-share nggak? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. IQ aku 120. Oh iya, kemarin saya mau bahas IQ, cuman Anda ngingatin. IQ aku 120. Itu aku tes IQ dalam keadaan 3 hari nggak tidur. Jadi itu make sense ya, kenapa kamu di usia 18 tahun udah kayak gitu ya? Iya. Jadi kamu ngeretas ke belakang, nge-track ke belakang nggak? Lanjut. Terus yang disadari lagi, ternyata aku pribadi ngirain interaksi sosial itu salah satu kelebihan aku kirain. Rupanya kekurangan. Apa kelebihannya berarti? Ternyata yang lain lah pokoknya. Nah, tapi ternyata interaksi sosial itu kekurangan aku, dan aku nggak sadar. Ternyata aku nggak bisa berinteraksi kayak mana orang lain seharusnya berinteraksi, dan aku nggak tahu itu nggak normal. Dan aku tuh ngirain semuanya normal. Aku ngirain semuanya ya udah semua orang kayak gini kok. Aku ngirain kayak gitu, ternyata enggak. Balik lagi ke belakang. 120 tuh masuk di fase apa? Jenius ya? Gifted superior. 100 itu apa ya? 120 tuh gifted. Belum sampai ke jenius ya? Sudah ya, sudah masuk di range itu ya? Iya, sudah superior ke atas. Perlu diketahui oleh teman-teman Travelnetic, berdasarkan hasil statistik kemarin, rata-rata IQ di Indonesia itu 78. Jadi bukan menganggap si Hana terlalu pintar, tapi Tuhan memberikan alhamdulillah anugerah seperti itu. Itu yang jadi back to misunderstanding tadi. Akhirnya relate nggak, merasa disalahpahami itu mungkin salah satunya karena itu. Dan kecepatan mikir. Setelah aku tahu kenapa semuanya itu begitu, setelah aku tahu diri aku ternyata begitu, aku jadi punya kesimpulan kayak yang ternyata nggak apa-apa disalahpahami. Ada penerimaan itu ya? Karena ketika nggak bisa dirubah ya berarti harus diterima aja udah kan. Kita kan kayak yang masa mau dibuang IQ 120, mau dijadikan 78. Enggak lah ya. Sayang. Janganlah. Aku aja mikirnya kan, itu aja aku 3 hari nggak tidur.
memang apa ya, di poin segitu bakal ada Kamu repeat nggak apanya ya? tesnya untuk memastikan ini akurat nggak sih gitu? Aku tuh pernah dulu lebih dari itu. Terus pas tes lagi segitu, aku mikirnya Jadi range-nya nggak jauh-jauh dari itu ya, beberapa kali tes. nggak jauh. Tapi yang karena ini aku 3 hari nggak tidur, makanya itu Drop. drop. Dan apa ya, aku pun juga ngerasa kayak umpamanya dari umur aku 19-an dengan sekarang, ada memang bagian di diri aku yang menurut aku menurun. Aku sadari ada memang hal-hal di diri aku yang dulu itu mereka berkembang dan sekarang itu mereka tuh fasenya kayaknya turun deh, tapi hal lain naik. Meningkat ya. Dan menurut aku ya siklus. It's okay. Setelah ke psikolog dan mengalami penerimaan itu tadi, apa internalisasi yang didapat oleh Hana kemudian untuk the next step-nya nih? Aku sebelum aku kemarin waktu aku ke psikolog itu kan, aku mikirnya aku pengen tahu sebenarnya aku tuh apa. Aku pengen tahu apa sih modal paling besar, modal psikologis paling besar yang aku punya tuh apa. Jadi aku bisa bermain dengan apa ya, dengan alat yang aman, kayak mengurangi blunder gitu loh bang. Iya. Aku tuh kayak yang ya mau pergi perang kalau nak blunder. Iya kan, usia nambah, masa blunder terus kan? Janganlah gitu. Makanya aku mikirnya kalau aku tahu apa yang bisa membantu aku dan apa yang bisa apa ya jadi rintangan nantinya tuh, berarti akan bisa kayak memperkecil kemungkinan terjadinya masalah, terus kayak besarin potensi yang gede ini tadi. Aku mikir gitu, harusnya kan kita bisa survive sama diri sendiri kan. Berarti itu salah satunya memutuskan mau ke Aussie tadi ya? Ya, kenapa aku ngerasa kayak yang kayaknya cukup deh gitu, karena selalu menurut aku ketika aku punya tujuan, aku mikir kayak yang cukup enggak aku di situ. Aku dengan diri aku sendiri itu di sana bisa tumbuh atau bakal habis. Karena nggak semua hal bikin kita tumbuh. Ya. Ada hal yang ngabisin kita. Jadi aku mikir kan kayak ketika nanti sendirian, modal yang aku punya bisa nggak buat aku bukan cuman survive aja, tapi kayak menikmati semuanya tuh. Tapi itu sudah di mapping dong ya, sudah dipetakan lah. Misalkan mau 2 tahun di sana, step-stepnya bagaimana, tergantung nanti di lapangannya gimana kan lain hal lagi. Ya, tinggal improve. Yang serunya kan improve. Bikin planning itu apa ya? Menurut aku terlalu aman. Di atas kertas ya. Bikin planning itu kita cari jalan biar nggak mati. Sementara memang ketika di realita semua hal mau bunuh kita. Ya. Semua di hal. Lapangan kita berusaha bertahan untuk. Bahkan yang nggak penting aja bisa bikin kita mati. Ya. Kerikil aja bisa. Bisa bikin kita mati. Makanya kayak harus punya kesadaran penuh. Itu yang sulit menurut aku. Jangan euforia. Harus ngerti kalau semuanya itu sebenarnya biasa aja. Kayak jualan kopi di sini sama jualan kopi di sana itu sebenarnya hal yang sama. Tapi ya memang beda. Tapi itu sebenarnya esensinya sama aja. Kalau misalnya apa ya, cuma ngomongin jualan kopi. Ujung-ujungnya kan kita harus nyari selain jualan kopi apa nih yang bisa nambah buat diri kita, apa yang bisa bikin diri kita ke depannya tuh ya nggak terlalu mudah dibunuh lah. Dibunuh dalam konteks yang positif ya. Ya. Dalam konteks bisnis, pencarian dan segala macam ya. Iya. Karena makin kesini dunia makin jahat kan. Belum tentu sih. Gak tahu juga ya. Kalau kita pikirin jahat, mungkin setiap fase itu ada begitunya. Yalah, pasti balance lah. Cuman sebagai sebuah opportunity, memang lebih cenderung milih Aussie ketimbang Singapura, ketimbang China, ketimbang ke Dubai. Memang ada pertimbangannya cukup matang lah ya.
karena faktor deket, faktor pasar besar, Visa gampang. bisa, terus kemungkinan berkembang juga ya. Ya. Mungkin kalau di Dubai lebih cocok buat barista kali ya, ketimbang roastery. Apa ya? Kalau di Dubai, kayak aku tuh belum nyobain Belum ke ada sana. pemetaan. Jadi aku tuh belum nyobain kayak riset ke sana. Tapi kalau yang aku lihat, kayaknya negara-negara kayak gitu selalu butuh barista. Kayaknya Lebih banyak di situ ya. apa ya, barista dan roaster itu sebenarnya kayak sama aja, cuma tempat kerjanya beda. Kayak ya company sana kan tetap butuh orang kan, kayak yang apapun labelnya kan mereka tetap butuh orang buat ngerjain produksiannya mereka. Iya. Bedanya mungkin kalau di Aussie mereka tuh benua, jadi memang apa ya, putarannya di situ tuh kayak menyeluruh dan aman gitu, nggak bakal kemana-mana. Kalau Aussie kan dia bukan transit. Kalau Dubai dia transit. Iya. Tempat transit. Dia memang final destination gitu kan, kayak yang orang nggak mungkin mau kemana-mana lagi kalau itu mau ke Aussie. Ke New Zealand pun bisa langsung kan? Dari Aussie Dari sini bisa. nggak perlu dari mana-mana lah gitu. Ke New Zealand bisa langsung kan? Nggak perlu transit Aussie dulu. Nah, apa tadi ya? Kok lupa ya? Apa tuh? Aduh, saya lupa. Kopi tuh asik. Selain kok. di kopi nanti bakal ngeksplorasi diri di bagian apa? Selama di sana lah setidaknya. Seni sih kayaknya. Apa kita masuk ke sisi lain? Kopi udah hampir berapa menit kita bahas kopi nih. Sisi lainnya dari Hana, apa hobi yang lainnya yang sudah digelutin menjadi hobi yang profitable gitu? Apa ya? Atau ada hobi yang mind blowing, kita wah ternyata Hana bisa gitu loh. Aku tuh tipikal orang yang menurut aku sukanya kayak maksimalin kemampuan orang lain malahan. Gimana tuh? Aku suka bantuin orang yang punya, gak usah punya apa-apa, punya semangat doang lah. Yang punya semangat doang sama tujuan. Oke. Aku suka lihat orang yang bisa kayak apa ya, transformatif, yang mau ngejar tujuannya, yang kayak punya mau terus pelan-pelan berprogres. Nah, aku suka sama orang-orang yang kayak gitu. Dan aku ngerasa orang-orang yang kayak gitu ketika ketemunya sama aku, apa ya, aku bisa bantu mereka. Dan mereka pun secara kebetulan membutuhkan bantuan yang aku punya. Jadi aku kayaknya lebih apa ya, kedepannya tuh arahnya lebih ke hubungan dagang internasional, yang mana paling aku di situ ya penyalur yang, atau aku yang punya gudang kayak gitu, yang lebih apa ya, memang mainnya tuh final user, di end user. Aku suka main di segmen yang ke end user langsung. Misalkan tadi mau jual green bean ya, itu berarti kamu nyiapin pergudangan, sistem dan segala macam untuk mensupport roastery di Aussie, misalkan ya. Mudah-mudahan sudah tercapai itu. Insya Allah. Itu mungkin banyak sekali bisa membantu petani atau koperasi di Indonesia ya, untuk memperkenalkan. Pastilah. Dari mana lagi kopinya kan kalau nggak dari petani? Bisa dari teman-teman petani. Dari Vietnam. Ya murah kan. Biji kopi Indonesia udah mahal bang. Berarti kalau udah mahal, udah boleh buka toko di luar kan? Begini yang menarik nih Hana. Gimana tuh? Oke, mungkin 26 tahun untuk mikir itu, mungkin ada yang sudah lebih jauh. Tapi kan itu cukup tetap
sesuatu yang besar tuh, menjadi importir, punya gudang di Australia, baik sebagai sebuah imajinasi maupun sebagai sebuah rencana strategis yang mau diterapkan, itu tetap aja gede. Kamu, Kenapa abang anggap itu gede? hah? Gimana? Kenapa abang anggap itu gede? Lintas negara, dan itu kan tonase sudah tuh arahnya. Oke, bisa nggak tonase puluhan kilo bisa, tapi kalau gudang kan masa gudang cuma 100 kilo kan nggak mungkin tuh. Kenapa nggak mungkin? Oke, gimana Aku penjelasannya? mikirnya gini, aku kan sewa flat itu aku dapat 1 bulan itu murah. Aku dapat dari temen yang di sana kan. Sudah sewa? Kalau aku ke sana aku tinggalnya di situ gitu. Oh, sudah menjajaki. Iya. Nah, mereka itu punya gimana ya? Flat mereka itu kayak kos-kosan yang banyak kamarnya gitu kan. Aku mikirnya gini, kalau misalnya kebetulan aku dapat murah, aku bisa sewa 2. Oke. Karena apa? Ujung-ujungnya kan kita cuma butuh drop barang, simpan barang, Ya. Gimana kita pengen nyimpannya, sama distribusi barang ke roastery dengan aman. Barang gini, kopi dari Jambi sampai Melbourne, dari Melbourne itu kan di kita, baru nanti dari kita ke roastery. Ya, mecahnya di sana. Iya, mecahnya di sana. Gini, maksudku itu teknis, bukan itu yang mau ku sasar ini sebenarnya. Untuk memikirkan itu tuh aja ribet loh bagi kebanyakan orang. Kan orang. Kenapa kamu bisa punya pemikiran kayak gitu? Itu pertanyaanku. Karena apa dasar yang bisa mengkristalkan itu tuh menjadi bukan cuma pemikiran tuh, bukan cuma sekedar ide lagi tuh, tapi sudah take more step menjadi rencana aksi udah kan? Karena untuk dapat visa maksimal usia di 30 tahun. Oke. Aku mikir aku hari ini 26. Kalau misalnya aku nunggu lagi sampai 30 tahun, ya ngapain? Membuang 4 tahun ya? Iya, aku mikirnya 4 tahun di sana jangan-jangan aku udah dapat ini permanen residen. Oke. Udah bisa jadi sponsor orang malah ke sana gitu. Jadi aku mikirnya di lahan yang kosong. Oke, terus. Kita ke sana ya dengan mentalitas pejuang tapinya ya. Apa yang nggak mungkin? Berarti kalau misalkan belum 30 tadi Masih bisa urus visa. Kalau sudah 30? Kan visa kan ada jenis-jenisnya. Nah, di visa yang murah, di visa yang di bawah 10 jutaan itu bang, batas usianya 30. Kalau yang apa ya, visa yang biasa kayak visa kerja segala macam, itu tuh kayak 48 jutaan gitu. Menurutmu nih, kita tebak-tebakan ya, berapa persen pemuda seusiamu di Jambi ini yang mikir kayak gitu? Menurut tebak-tebakan goblok aja dah, kira-kira berapa persen? Soalnya meskipun aku pun nggak muda juga ya, kita punya batasan-batasan, gap-gap segala macam yang menghalangi untuk ini unrealistik nih pemikiran begitu. Kenapa kamu bisa lepas dari pemikiran kebanyakan gitu? Karena menurut aku kebanyakan orang penakut. Jadi kalau milih jadi berani, kayaknya apa ya, paling enggak tuh kita merubah sedikit lah dari hal yang seharusnya terjadi di diri kita. Kita anggap itu sebagai sebuah mimpi, sebenarnya gratis ya. Iya. Dalam mikir ya. Tapi ya aksinya nggak gratis kan. Abang percaya nggak kalau misalnya kita pengen sesuatu, kita bisa mikirinnya, kita bisa ke sana? Ya, ada pepatah begitu. When percaya. you can think about it, you can do it. Oke. Kamu termasuk penganut prinsip itu ya? Iya. Oke, menarik. Karena apa ya? Menurut aku, kita sebagai manusia ini sebenarnya energi kita buat ngapain aja tuh terlalu besar. Sebenarnya kalau kita paham kenapa kita jadi manusia. Oke, ini sangat dalam nih. Oke, terus. Katanya kan apa? Hidup kan hadiah. Kok nggak senang?
dapat hadiah. Oke. Coba koreksi, aku Gimana kalau hadiahnya dari lahir sudah menderita? Abang mau dengar cerita aku nggak? Mau. Kan kita memang di sini mau Oh cerita. iya. Aku umur 6 tahun tuh papa aku meninggal. Oke. Dan mama aku mualaf. Oke. Jadi dan aku tuh bukan orang yang apa ya, tumbuh ditemani dengan banyak orang. Oke. Ya, aku SD. Gak apa-apa nih di-share. Gak apa-apa. Aku SD apa? Nggak ada temen yang memang rumahnya deket rumah gitu. Nggak boleh main. Sendiri ya rumahnya ya? Iya, nggak boleh main juga keluar gitu. Tamat SD, aku masuk asrama. Pesantren. Iya, nah, aku masuk pesantren. Ya, di tamat dari pesantren kayak yang aku masuk SMA tuh aku udah jadi karakter aku tuh udah terbentuk. Sudah terbentuk sebagai pejuang tadi ya. Jadi aku ngerasanya pun apa ya, semuanya tuh alamiah, natural, ya begitu. Tapi satu yang aku sadari, dari aku SD dulu sampai aku apa ya, yang aku anggap itu masa lalu ya, bukan kayak masa depan. Aku anggap hidup tuh dua, Bang. Masa lalu dan masa depan. Sekarang ini masa depan menurut aku. Oke. Yang kita bicarakan ini. Ini menurut aku masa depan aku yang tadi gitu. Yang dulu aku pikirin, nanti aku suatu saat bakal begini begitu. Ya ini dia masa depan, makanya aku kayak yang ya berusaha menikmati masa depan ini. Sementara aku yang apa ya, bisa dibilang aku tuh kebingungan. SD aku nggak punya teman, ya kan? Karena ya SD itu kan orang-orang pada main ya sama teman sekolah yang di dekat rumah. Sementara di lingkungan rumahku nggak ada orang yang umurannya seumuran aku. Kamu bilang tadi kamu suka baca. Karena aku nggak ada teman, mungkin apa ya, zaman itu yang bisa hibur aku cuman kayak mewarnai, baca, gambar, bikin baju Barbie, kayak yang memang hal-hal yang aku lakuin sendiri. Main sendirian. Iya, main sendirian, kayak yang ngisi TTS. Oh, anak SD. Iya. Bahkan hobi aku dulu beli majalah tau. Aku SD tuh beli majalah, semua majalah aku beli dulu. Waktu harga majalah masih 4.000. Tuh tabloid gaul tuh masih 4.000 harganya dulu. Gaul. Karena apa? Seru kan? Kayak zaman dulu tuh belum ada hiburan yang bikin kita ke distract gitu doang kayak yang. Oke, kita masuk ke yang lebih semacam mengkaji lah ya. Sebenarnya kan di fase tertentu kita bisa bebas aja mikir. Apa kira-kira yang akhirnya kalau kamu lihat yang harusnya kita bisa bebas mikir, terus ternyata kita tidak mikir. Intervensi orang lain. Lingkungan ya, nurtur. Ya. Nurtur apa nurture? Nurture. Iya. Intervensi orang lain. Kadang apa ya, kita tuh secara nggak sadar kita nggak tahu apa yang terjadi di alam bawah sadar kita. Nah, cukup lama juga berarti kamu keluar dari nurtur tadi, atau setidaknya ada beberapa part lah dalam mungkin hidup tuh yang terpengaruh oleh lingkungan tadi. Oh, aku ngerasa gini, aku dari kecil tuh aku punya semacam survival mode. Otak aku menarik, ada dalam survival mode. Jadi apa ya, kegagalan tuh bukan opsi buat aku. Kegagalan itu hal yang harus dihindari. Karena konsekuensinya aku gak bisa tahan. Oke. Jadi apa ya, masa itu ngajarin aku buat nggak boleh gagal sedikit pun. So? Ya, jadi monster. Nanti kita cut itu ya. Enggak. Dia cantik begini kok monster. Ya, aku mikirnya survival mode tuh bikin aku waspada, selalu dalam mode jangan sampai salah. Karena apa ya? Bukannya kegagalan adalah anak tangga ya, yang pasti harus kita lewatin. Buat orang yang nggak menderita.
Buat orang-orang yang menderita, kegagalan itu nggak boleh dilewati. Ada fasenya ketika aku ngerasa gini, dulu semua itu survival mode tuh aku jalani tanpa sadar. Semua itu cuman di alam bawah sadar. Aku nggak tahu mereka ada. Ya efek outputnya ya cuman aku yang apa ya, selalu awas, selalu waspada, teliti. Teliti itu bagian dari survival mode. Karena apa? Satu hal yang slip, kita mati. Nggak boleh kayak gitu. Dan nggak ada yang mau tanggung resiko selain diri kita sendiri. Makanya apa ya, pertanggungjawaban tuh aku pelajari dari situ. Kalau nggak sanggup, itu didapat dari pengalaman, realita hidup ya. ya. Jadi aku mikirnya kalau memang ketika aku sudah kalkulasi satu hal, ketemu aku solusinya, aku yang terbaik harus begini, dan konsekuensinya begini. Ketika aku memang siap dengan konsekuensinya, walaupun menurut orang lain itu berat, ya orang aku siap kok, aku udah tahu itu bakal kayak gitu. Dan satu hal yang aku sadari, survival mode itu bikin aku nggak blunder. Semua hal yang aku lakuin tuh punya azas kesadaran. Dan ketika kita sudah sadar melakukan sesuatu, kita sudah menerima konsekuensi sebelum itu terjadi, ya ketika konsekuensinya tuh dijalani, ya kita Sebenarnya itu kaget. nggak disebut kegagalan juga ya, karena sudah diprediksi ya. Iya. Cuman tapi kita udah tahu hitung-hitungannya, kalau misalnya kita berhasil tuh begini, kalau kita gagal tuh begini, dan yang kita jalani itu kategorinya yang gagal. Tapi satu yang aku pelajari, cukup berat itu. satu yang aku pelajari, Bang, apapun hal berat yang kita hadapi, yang kita lihat, kalau kita memutuskan untuk nggak menderita, kita nggak akan menderita. Karena aku ngerasa hidup aku hari ini dengan dulu itu lebih berat dulu. Tapi hidup aku hari ini dengan dulu lebih apa ya, menderita hari ini. Walaupun ini lebih mudah. Kenapa? Karena kurang kesadaran? Bukan karena kurang kesadaran, menderitanya karena pilihan. Gimana tuh? Apa ya? Nggak semua hal yang bikin kita bahagia, bikin orang lain bahagia juga. Ada hal yang ada penderitaan yang harus kita pilih supaya sebenarnya alasannya memang buat orang lain bahagia, tapi kadang pilihannya memang harus seperti itu. Memang fasenya tuh mengharuskan kita apa ya, bikin orang lain yang bahagia. Memang fasenya itu bukan kita yang harus bahagia, tapi kita yang harus memberi. Nah, berbicara memberi nih, apa yang kamu kita tetap akan modenya balik ke rencana ke opsi. Kalau dari obrolan kita di awal kan itu tuh ada tersusupi semacam rencana-rencana sosial itu di baliknya itu, walaupun sosial ekonomi ya. Misalkan ikut membawa kopi dari Indonesia. Sebenarnya kalau bisnis aja kan forward, ada banyak kopi kok yang lebih murah. Apa ya? Bukan karena kita orang Indonesia mesti harus jual kopi Indonesia kok. Nah itu kan kalau aku nganggap itu tersusupi oleh rencana-rencana kayak sosial, sebenarnya sosial ekonomis lah gitu. Sebenarnya apa ya, goals aku yang begitu, kayaknya kalau aku sadari, kayaknya cuman buat bantu temen sih kayaknya. Karena apa ya, temen-temen yang aku punya rata-rata kan bukan temen-temen yang memang berteman dengan aku. Rata-rata orang-orang yang aku temui di dunia profesional, orang-orang yang aku temui di dunia akademis, yang memang apa ya, aku nggak punya satupun temen yang dari dulu sampai sekarang memang tahu aku, yang memang berteman dengan aku sampai sekarang. Aku nggak punya satupun yang seperti itu. Jadi aku ngerasa aku nggak terikat dengan pikiran manapun. Aku nggak membandingkan diriku dengan siapapun. Aku nggak balap-balapan dengan siapapun. Apalagi aku udah tahu dari dulu aku harus mulai lebih awal.
aku udah punya kesadaran hal yang dilakukan 10 tahun dengan hal yang dilakukan 2 tahun itu beda. Walaupun umpamanya gini, 1 tahun kita roasting di specialty coffee roastery, 10 tahun kita roasting di kopi kampung. Belum tentu yang 1 tahun itu lebih ngerti green bean daripada yang 10 tahun. Walaupun lah kayak labelnya tuh lebih mewah, lebih wah, lebih segala macam, belum tentu. Karena segala sesuatu tuh ujung-ujungnya waktu. Dan kebetulan aku juga waktu zaman sekolah segala macam itu nggak sempat main, nggak sempat membangun komunikasi yang sehat dengan orang lain, membangun persahabatan yang baik dengan orang lain. Jadi ya orang-orang yang aku temui sekarang lah yang sekiranya tuh ya memang relevan aku sebut teman, dan aku ngelihatnya mereka butuh sesuatu. Berarti kelihatan kamu hidup buat masa depan. Iya. Tidak terlalu banyak tertarik oleh kejadian-kejadian masa lalu ya. Iya. Walaupun ada, pasti hampir sebagian besarnya ke masa depan. Kalau dilihat dari obrolan kita dari tadi. Iya. Oke. Cukup. Iya, kalau aku mikir banyak gap kalau mau mikir keluar negeri aja tuh gini. Nah, di ekosistem di dalam lingkungan kecil kita, entah itu keluarga atau lingkungan rumah, itu kan juga sangat mempengaruhi sebagai support system tuh. Jadi mungkin nggak semua orang tuh bisa berpikir sampai sejauh itu, karena realita hidup sehari-hari aja masih ngurusin wah kapan makan besok segala macam gitulah. Nah, di fase yang berikutnya mungkin kecukupan ekonominya ada, tapi ada lingkungan lain lagi yang membuat ada batasan untuk mikir sampai begitu. Tahu gak, aku pernah di fase yang mau makan aja mikir. Gimana kamu ngelepasin? Ada di step begitu, strategi, tiba-tiba berubah. Strategi. Faktor apa tuh? Strategi. Aku terbiasa hidup dengan strategi. Survival mode tadi. Iya. Aku sudah punya uang aku sendiri itu kayak dari SMA kali, gitu. Aku udah ngerasa kayak yang kalau aku punya uang, aku nggak perlu dengerin siapa-siapa. Karena hari itu kan anak-anak yang memang masih di rumah, dan ruang lingkup keluarga Sumatera itu kan membatasi anak-anak perempuan mereka tuh buat ngelakuin ya beberapa dan banyak hal. Kayak nanti semuanya itu diserbain nanti, mau begini nanti, mau begitu nanti. Sementara aku bukan orang yang bisa nunggu. Jadi umur kayak gitu pun sudah begitu ya? Iya. Aku dulu pernah tahu Bang, kayak yang zaman lebaranan. Kuliah kan aku dibeliin mobil sama orang tua kan. Mobilnya tuh aku pakai ngapain coba? Jualan kue lebaran. Kemana? Ke pasar kalang-kalangan yang di kabupaten-kabupaten. Ke Tungkal, ke Nipah. Jual apa kamu ke Tungkal? Jual kue lebaran. Kamu mau saingan sama pasar Pasar apa? Pasar Ramadan nih. Pasar Beduk. Pasar Beduk. Iya, aku tuh kayak yang aku bawa barang. Berarti di Pasar Beduk tuh ada kamu tuh salah satunya tuh. Bukan, kalau itu kan bukan Pasar Beduk. Kalau yang di kabupaten kayak gitu kan pasar kalangan yang tiap minggu, tiap Rabu. Pasar gitu. Minggu. Iya, pasar Minggu. Kan tiap daerah kan beda-beda. Iya. Nah, jadi aku tuh, wah itu aku belajar banyak juga tuh. Aku prepare dari sebelum lebaran, dari sebelum puasa, kayak stok kue segala macam. Aku belum tahu cara jualnya gimana. Jual kue kering. Jual yupi-yupian yang gitu. Jual kue-kue toplesan kayak gitu. Aku belum tahu sebenarnya kayak yang kalau di kabupaten orang-orang jualannya pada gimana sih, aku belum tahu. Tapi yang aku tahu mereka mau beli ini kok. Gimana pun cara jualnya, mereka kan mau beli. Tinggal lihat aja nanti mereka maunya digimanain. Oke, menarik itu. Aku mikirnya gitu. Itu aku masih ke 2014 kalau nggak salah.
Kemana aja tuh? Tungkal, ke Bahar, Baju Bang. Pokoknya Matahari. Bahar yang kesananya lagi tuh yang unit yang dalam-dalam tuh pergi aku ke sana bang. Sampai aku karena aku ngerasa gini, aku pengen sesuatu tapi mahal dan aku tuh nggak pernah konsepin sesuatu tuh mahal. Apa ya, di kepala aku tuh aku ngerasanya kayak berapa gede itu insya Allah kalau memang rezeki aku bisa dapat, aku bisa itu toh uangnya nanti bukan aku simpan masuk kantong kok, habis juga kok. Toh nanti ditukar sama experience, enggak aku simpan di brankas yang gitu-gitu, toh habis juga nanti, gitu aku mikirnya. Jadi berapapun yang aku butuh, kalau itu memang rezeki aku bakalan dapat, toh bakal dihabisin, nggak disimpan, nggak jadi harta karun itu uang. Oke. Ya kan, bukan untuk kekikiran yang wah aku mau punya emas satu guci, kan nggak yang gitu, ya kan? Gitu pun nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa juga kalau dia mau gitu. Cari sendiri juga. Iya, nggak, tapi hari itu aku mikirnya nggak gitu. Jadi aku mikirnya kayak yang ketika aku mau set plan, bikin strategi, apalagi kayak ngomongnya sudah uang. Sebenarnya lebih gampang kalau menurut aku ketika kita ngomonginnya tuh yang mau dicari apa nih, kuantitatif atau kualitatif. Kalau mau nyarinya uang udah jelas, yang kita hitung berarti dari mana, dari HPP, dari ya kan udah jelas kita dapat uangnya dari mana. Yang mau diulik di mana tuh udah jelas. Lebih sulit kalau yang dicari itu yang bentuknya kualitatif, kayak kita berharap apa pendewasaan. Abang udah dewasa belum? Kalau Iya kan? bicara itu sih, Aduh, ada orang yang cepet dewasanya, ada orang yang sampai meninggal juga belum dewasa. aku aja sampai sekarang aku masih ngerasa aku sama aja kayak anak-anak dulu, cuman lebih apa ya, lebih aware aja. Nah, kita masuk ke itu, seru tuh dibahas tuh. Menurutmu usia itu apa? Usia tuh waktu yang kita jalani, Waktu yang udah lewat aja. yang kita jalani harus dijalani dulu baru kita dapat usia. Yang nama usia tadi ya. Nah, tadi kita menarik tuh, ada obrolan di belakang meja. Kamu termasuk orang yang menghitung berapa lama kamu sudah hidup dan probabilitasnya akan sampai berapa lama lagi masa hidupmu. Dan di fase itu apa yang mau kamu isi, itu menarik. Gimana titik awalnya kamu punya pemikiran kayak gitu tuh gimana? Apa ya, karena aku mikirnya gini, papa aku meninggal umur 30 tahun. Oke. 3 tahun lagi aku 30 tahun. Waktu itu kamu anak pertama ya? Iya. Berarti kamu nggak punya adik? Punya satu. Ya. Adik aku umur 2 tahun waktu itu. Jadi dari dasar karena orang tua meninggal di usia masih muda itu terinternalisasi jadi gitu. Iya. Kamu rasanya terlalu cepat nggak sih? Sebenarnya iya, dan aku pun ngerasain efek negatifnya. Kamu nyadarinnya tuh di usia berapa? Kalau lagi kecil kan masa sih di usia segitu sudah langsung nyadarin pembagian ini? Enggak lah, yang aku sadari dari kecil tuh hidup itu harus merasa aman. Itu hidup itu menyenangkan kalau kita punya rasa aman. Hidup itu tentram kalau kita sudah punya rasa aman. Nah, yang dulu aku nggak punya kan rasa aman. Jadi strateginya kan ujung-ujungnya bikin gimana aku punya rasa aman, apapun caranya. Rasa aman ini dalam berbagai bentuk ya, termasuk finance, termasuk keamanan, security. Iya, jadi pribadi yang lebih berani, yang lebih berpikir, itu kan menimbulkan rasa aman. Kita jadi lebih pintar tuh, kita merasa lebih aman. Nah, bacaan kamu selama ini apa sih? Nggak, kalau buku-buku kamu suka baca apa? Aku waktu kecil tuh aku bacanya ya komik, novel, majalah, pokoknya sesuatu yang lebih inilah, macam-macam, entertain. Oke. Yang lebih entertain tuh udah aku habisin waktu SD. Nah, di SMP ini aku udah lebih yang rebel-rebelan. Buku-buku demonstran, buku-buku anak kampus zaman itulah.
Iya kan, kalau misal dulu kan buku-buku anak kampusnya kan ngeri-ngeri kan. Memang triggernya kayak begitu ya. Iya, terus apa ya, denger-dengerin rap. Ya, habis itu SMA tuh aku udah baca-baca kayak Dunia Sophie, kayak yang ya Kalau sejenis-sejenis itulah. buku-buku dasar, misalkan kimia dasar, fisika dasar, ilmu sains-sains yang dasar itu baca nggak? Hmm, enggak sih. Nggak ya. Tapi aku tuh kayak yang kuantum, energi, yang kayak gitu tuh aku suka baca. Tapi bukan fisika kimia yang praktikal. Oke, berarti terapan ya, Iya, enggak lah. Itu terapan ya, yang bukan praktikal. masih dasar, Iya. teoritis. Itu aku suka yang kayak gitu, yang kenapa ini bisa begini, terus kayak yang energi Sampai ini ke rumus-rumusnya, enggak lah, nggak ya? kan aku enggak butuh untuk diterapin, kecuali aku butuh. Kamu butuh pengetahuannya. Mm-mm. Next, lanjut. Apa lagi? Apa ya, Sejarah suka? suka. Apa? Sejarah apa? Aku karena aku kuliah di psikologi, aku hari itu banyak baca buku psikologi kan, dan aku suka buku-buku psikologi. Buku-buku ekonomi juga aku suka. Kayak apa? Kalau sejarah aku suka zaman revolusi Prancis, revolusi Inggris. Yang zaman-zaman itu kan tokohnya banyak banget tuh. Revolusi industri. Iya, kayak Amerika? aku tuh kurang suka yang Amerika. Revolusi Amerika? Enggak. Aku Kan masih nyambung tuh. Inggris, Prancis, Amerika tuh. dia dari itu ya, dari apa? Iya, satu klaster itu. Satu klaster ya. Berarti yang terakhir Amerika. Yes. Oh ya, pasti terakhir mereka kan. Ya, setelah revolusi Prancis toh. Iya. Nah, tokoh-tokoh yang ada di situ tuh aku banyak suka. Ke filmnya suka nggak juga? Dari buku kan biasanya kita pengen ada visualisasi tuh, lari ke film. Nonton juga nggak film-film zaman-zaman itu? Apa ya film-film zaman itu? Banyak. Kayak perang Napoleon kan. Oh iya. Film-film perang suka nggak? Tapi aku lebih suka film-film sejarah tuh yang kayak memang kerajaan, memang atau medieval ya. ya atau perang-perang yang memang real, apa, based on true story itu aku suka tuh. Tapi kalau yang fiksi-fiksi aku kurang, kayak yang nggak relevan aja. Kenapa nggak relevan? Fiksi dalam artian Cerita perang kayak gitu, kayak yang ya perangnya nggak ada. Di dalam real life-nya nggak ada. Mereka aja yang itu bikin perang karang-karangan kayak gitu. Siapa ya? Banyak tuh tokoh-tokoh ekonomi zaman itu yang orang zaman itu pada generalis tahu. Jarang orang zaman itu kayak aku pelukis, aku ini, aku itu. Mereka nggak nge-labelin diri mereka kayak gitu. Gimana kalau kamu bisa membedakan generalis sama spesialis? Generalis itu menurut aku ada dua. Ada yang memang karena orang kan kualitasnya beda-beda. Sementara orang bisa sama-sama generalis. Nah, orang-orang yang dia generalis tapi apa ya, middle. Mereka cenderung untuk tahu banyak hal tapi nggak mastering. Mereka nggak. Tidak ngambil salah satu keahlian ya? Nggak. Mereka tahu banyak hal dan nggak satu pun yang memang dipahami. Bukan dipahami ya, dikuasai, benar-benar ya, dikuasai. Sebagai ahli lah gitu. Ya, mereka mungkin bisa paham banyak hal. Karena mereka generalis tadi itu kan. Spesifik. Ya. Sementara yang spesialis kan memang satu bidang didalemin sampai dasar. Ada juga generalis yang spesifik. Ada nggak? Generalis. Tapi nggak semua dong ya. Bukan generalis yang spesifik sih, kalau aku bilang Bang. Lebih tepatnya generalis yang bisa mastering semua item yang dia sukain tadi. Dia bisa nguasain semuanya. Kayak ini loh, apa, Leonardo da Vinci. Ya, dia banyak ilmu. Dia generalis. Avicenna kan juga generalis sebenarnya. Iya. Cuman yang terkenal doang di kedokteran. Iya, yang gitu-gitu loh. Khawarizmi, bahkan aljabar juga. Iya. Orang-orang zaman dulu kayaknya apa ya, pinternya tuh banyak, mereka nggak yang mentok di satu hal. Bahkan Marie Curie itu nggak cuma fisika, dia kimia juga dapat Nobel. Gimana coba ya? Itu perempuan Marie Curie.
Dan dia memang juga dipersekusi banget di zaman itu. Ya. Tapi kan itu memang tahun-tahun di mana apa ya, ilmuwan perempuan yang sampai ke tingkat itu memang masih dianggap aneh, dianggap belum bisa lah ngalahin. Kenapa bisa kayak gitu? Mungkin itu perkembangan zaman, Atau pattern zaman? bisa jadi. Karena kayaknya di setiap cerita tuh harus ada yang dikorbankan dan sisihkan gitu nggak sih? Kayak yang Di buat zaman anu kan apa, Renaissance, perempuan dianggap banyak penyihir kan, itu pasti perempuan tuh. Dan itu panjang sejarahnya, memang sejarah peradaban tuh ya. kebanyakan tuh mendiskreditkan. Nah, syukurnya kita kan punya salah satu budaya lokal yang maternalistik kan, Iya. orang Padang kan. Itu sebenarnya hebat banget Bisa tumbuh, bisa ada kayak gitu bisa terus. tetap survive sampai sekarang gitu. Iya. Sebagai generalis, oke, senang aku membaca generalis nih. Kamu merasa dianggap tidak fokus nggak sih sama orang-orang? Wah, ini banyak betul yang dikerjain nih, nggak ada yang fokus dia nih. Apa ya? Karena Itu kan salah satu bagian misunderstanding tadi. Iya, orang-orang gini loh. Aku lihatnya, aku kan nggak ngerti mekanisme berpikirnya abang nggak ngerti juga mekanisme berpikirnya aku. Semua orang tuh nggak ada yang ngerti mekanisme berpikirnya orang lain. Ya. Dan disalahpahami itu jadi satu hal yang lumrah kan. Dan ketika kita udah tahu yang salah paham itu juga nggak ngaruh, kayak yang mereka salah paham dan nggak kasih efek. Ya jadi ya gimana, kita nggak bertanggung jawab dengan kecerdasan orang lain, Bang. Kalau kita mau ngajarin satu-satu kan supaya orang itu sadar juga nggak guna. Ya terlalu banyak, terlalu berat. Apalagi ditambah ke sekarang udah zaman sosmed. Waduh, ribuan orang, jutaan orang mau kita kasih paham semua kan, matilah kita. Time, very. Aku aja mikirnya gini. Kalau misalnya aku punya banyak hal yang aku fokusin dalam hidup dan semuanya itu aku bikin kayak goalsnya satu-satu, itu kan terlalu banyak juga buat dijalani. Tapi yang aku tahu tuh gini, aku cuma pengen ngejalanin semuanya dengan nyaman. Jadi biasanya tuh gini, satu hal yang aku pilih yang paling berat itu yang aku jalani. Nanti hal lain yang lebih ringan dari itu bisa nyisip. Karena ini kayak ngisi soal matematik nih. Kerjakan dulu yang sulit. Yang lainnya bisa gampang. Yang lain tinggal silang-silang, gampang. Jadi aku ngerasanya ketika yang paling sulit itu aku bisa lewati sampai ujung, nanti mana yang bisa nyisip ya nyisip, mana yang nggak bisa ya nggak usah dipaksa, karena aku tahu kok aku mau ngapain, bukannya nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi ya goals aku banyak, ya nggak tercapai semua ya nggak apa-apa. Yang penting umpamanya dari 10, separuh yang tercapai kan udah ada 5. Ya sudah progres besar dah. Iya, masa kayak buat mengikhlaskan diri kita yang nggak sempurna, merelakan yang 5 ini aja nggak bisa kan, kayak terlalu kikir. Kalau sekarang kan banyak tuh dibahas di video-video. Banyak kita nih kekurangan generalis sekarang. Ya banyak. Di dunia barat mungkin banyak kekurangan generalis karena orang sudah sangat spesifik. Makanya muncul anggapan itu tadi, kalau dianggap nggak fokus. Sementara generalis kan perlu tuh buat ngerangkum. Contoh kan lah, untuk satu bidang kopi aja, itu nggak mungkin roastery sendiri kerja dong. Iya. Itu kan whole system. Iya. Panjang. Dari hulu ke hilir. Dan kupikir hampir semua bisnis komoditi begitu. Pada akhirnya semua sistem tuh nggak ada yang bulat harus fokus. Dia part jadilah sistem. Iya. Iya kan? Kenapa ada anggapan kalau kita jadi generalis nggak fokus? Jadinya dibilang nggak fokus. Ini karena gini Bang, akhirnya nggak didorong. Aku punya jawaban. Apa? Aku punya jawaban. Aku ngerasa buat punya ability
orang-orang harus effort. Hmm, Ability itu hal yang dibeli pakai effort. oke. Sementara kalau kita nggak punya effort, kita nggak bisa beli ability. Nah, generalis pasti effort. Effort banget dong. Belajar kopi dari hulu ke hilir tuh membutuhkan waktu banyak kali. Dan di kopi kan kayak asik kan jadi generalisnya sebenarnya kan? Asik dan berat. Misalkan di kebun nih Iya belajar. sih. Iya. Tapi kan kita jalanin tuh. Satu-satu. Dan satu-satu ahli jadinya ngerti. Nggak kena bohongin orang lah Iya. minimal gitu. Tapi karena kita berpindah nih, setelah satu step selesai kita pindah ke sini, ini nggak fokus nih, kata teman-teman. Ya ini udah nggak konsisten lagi nih. Apa bedanya tuh generalis sama konsistensi, atau fokus sama konsistensi itu? Apa ya? Beda hal kan ya? On track sih bang, yang penting kalau aku lihat, kalau apa ya, generalis masih on track, walaupun itu jangkanya panjang, kan nggak harus rapat yang kayak hari ini, besok, lusa, Iya kayak kan? kan bukan rutinitas yang harus kita lakuin tiap hari itu pencapaian. Masa disuruh tiap hari? Berat juga toh. Iya kan? Disuruh mencapai sesuatu tiap hari, itu kan kayaknya udah. Bikin kebun 20 hektar, harus panen, itu kan 3 tahun sendiri kamu nggak ada penghasilan tuh, cuman buang-buang duit, Cuman buang-buang nungguin duit. itu. Iya. Dah. Nanti ke pasca panen, nanti ke roastery, dan di masing-masing part ini ada part lagi yang kecil yang harus kita kayak generalis orang-orang sabar deh. ya, orang berprogres lah ya, percaya sama progres. Iya. Berarti kamu nganggap dirimu generalis nih? Termasuk Sejauh ini aku ngelihat apa yang aku jalanin, aku merasa aku generalis. ada anggapan disebut kutu loncat nggak? Enggak. Atau pernah nggak ada yang nyebut begitu? Enggak. Nah ini lompat sana lompat sini nih. Enggak. Karena apa ya? Karena kamu konsisten ya. Bukan, alhamdulillahnya tuh aku mulainya tuh dari usia aku masih bisa dibilang kayak muda banget gitu. Jadi aku semuda itu turun ke industri, ya mau kelelep ya kelelep aja dulu, nanti kan biasa sendiri berenang, aku gitu aja mikirnya. Kayak yang Di fase bukan produktivitas, kemampuan kamu nyerap pun lagi tinggi kan? iya. Jadi aku ngerasa waktu itu, walaupun aku nggak tahu hal ini bakalan gimana nantinya, kalau aku all in di sini, aku nggak akan rugi. Sebagai investasi juga ya. Iya. Investasi pengetahuan. Oke, kita akan terakhir nih. Tadi sudah ya. Next itu apa? Nah, sebelum menunggu berpindah ke Aussie, Hana mau bikin apa di Jambi? Kan tujuan aku selain aku kerja di sana, sekolah, lanjutin SCA, diploma di sana, aku tuh pengen ajak teman-teman di sini yang memang punya kompetensi, ya cari uang di sana, kerja di sana, gitu. Berarti kamu bakal bawa gerbong rencananya? Iya. Sekaligus atau setelah kamu di sana? Kayaknya gini bang, kalau sekarang kan aku mikirnya gini, nggak semua orang bisa berangkat terkendala dengan dana, ya kan? Dan itu tuh nggak bisa dipungkiri, memang itu urus-urus ini segala macam tuh kan bayar. Iya. Ya, jadi kalau aku sudah bisa berangkat duluan, aku settlein di sana, memang aku kayak udah punya 10 tempat deh yang butuh barista dalam 1 bulan. Karena kan biasanya barista-barista di Melbourne itu visanya WHV, anak-anak yang tamat kuliah ke Australia kan, visanya WHP. Nah, visa-visa WHP ini kan pasti habis, dan ketika habis kan mereka butuh tambah orang lagi. Aku mikirnya ketika aku ada di tengah roastery, aku masuk ke ruang lingkup roastery sana, aku punya akses ke coffee shop. Dalam artian ini kamu jadi makelar barista di sana nanti ya? Aku punya akses ke hub lah, kita bahasa halus. Iya. Kita aku punya akses ke coffee shop yang mana ya orang kopi tuh bang dimanapun sama, dimanapun.
Yang penting kita sesama specialty kopi. Iya, iya, iya. Apalagi kayak yang kita bisa bahas perkembangan dari kayak 10 tahun ke belakang ke hari ini. Kita punya poin lah yang kita jual. Nggak yang cuman punya tenaga. Berarti pengalamanmu di sini selama berkegiatan di kopi di Jambi, menurut prediksimu bakal bermanfaat ketika kamu di sana ya? Iya, Pasti. pasti. Dan aku pun ngerasanya dengan aku bisa bawa orang dari sini ke sana, aku pun bisa kayak memperkuat legacy di sana, Bang. Karena gimana pun kita tetap butuh orang yang memang satu apa ya? Kalau Terus serigala ini apa sih namanya? satu Koloni. kawanan, satu koloni. Satu koloni sama kita. Ibu satu nih bahasanya bos, serigala. Harus ada yang memang kayak satu koloni dengan kita ya. Kita di tempat asing. Ada pepatah Mongol perihal serigala nih. Serigala yang keluar dari kawanan akan dibunuh serigala lainnya. Jadi jangan keluar dari kawanan itu, karena serigala selalu bergerombol. Makanya harus rame. Iya. Berarti rencana tuh mau gerbong ya. Kalau bisa lah. Apakah itu harus dari Jambi atau enggak? Alhamdulillahnya, Bang, aku ketemu orang yang menurut aku ketemu dia ini rezeki. Dia punya perusahaan buat ngirim barang. Dia punya dari ini apa pelabuhan yang di sini? Talang Duku. Ya, dari Talang Duku. Jadi aku mikir ya, kalau aku bisa bikin gudang utamanya di Jambi, aku nggak perlu sewa tempat dong. Soalnya kalau gudang kan ujung-ujungnya kita mikirin memang kapasitas yang gede. Ya. Kalau masih di Jambi, insya Allah aku bisa nggak sewa tempat dan bisa ngirimnya dari sini. Aku mikirnya berarti aku cuma tinggal susun pengiriman. Kalau Sumatera dari atas ke Jambi, dari bawah ke Jambi. Kalau misalnya Jawa nanti atau drop di Jogja, biar pokoknya di mana nanti kalau pengiriman dari sana aku belum tahu. Kalau Sumatera aku udah dapat itunya polanya dari apa Talang Duku. Nanti kargo kita tuh ini nyampur sama barang-barang yang mau ke Australia juga. Oke. Gitu. Ada ya Dikirimin. yang langsung ke Australia dari Jambi nih? Kalau ada langsung ke Australia mungkin nggak, Bang, tapi rasa aku kayak yang mungkin transit. Iya, transit, tapi nanti bakalan sampai sana ya inilah orang-orang jalur distribusi lah itu mainnya. Orang-orang kapal lah. Orang-orang kapal lah itu. Shipping line lah. Iya, jadi aku mikirnya kalau bisa ngirim dari Jambi, kenapa aku mikirnya ke sana bikin gudang karena ngirimnya dari Jambi. Kalau ngirimnya dari Priok atau dari mana, aku masih mikir juga harus ada orang lagi di sana yang ini ngurus begini begitu. Kalau dari Jambi, insya Allah bisa. Oke, Jambi pride-nya masih tinggi, sahabat. Katanya kan kopi Jambi untuk dunia. Oke lah kalau gitu, Hana. Kita doakan semoga rencana-rencananya semuanya Amin. berjalan dengan lancar, Amin. cepat dan tepat. Amin. Ya, sehingga bisa memajukan perkopian di Jambi, menggeret gerbong panjang yang namanya kopi Jambi, kopi Indonesia ke pasar internasional, khususnya Australia, mungkin juga lebih nanti. Thank you sudah berbagi cerita yang panjang sekali ini. Kita nggak apa-apa semuanya di share ya, kecuali yang tadi mungkin saya pip. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Kalau teman-teman ingin mengenal Kak Hana lebih lanjut, silakan kunjungi atau follow Instagramnya @honey4love, HONNEY for love. Oke, terima kasih.